Halo teman-teman, selamat datang di channel Ibra Sadewa. Hari ini, kita akan menyaksikan kisah seru dan penuh kebijaksanaan dari si kancil, sang hewan cerdik yang selalu menemukan cara untuk mengatasi masalah di hutan. Dari menghadapi buaya, harimau, hingga menyatukan para hewan, petualangan si kancil kali ini penuh dengan pelajaran berharga tentang kecerdikan, kerjasama, dan keberanian. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak teman bisa ikut menikmati cerita seru ini. Dan tentunya, subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Siap untuk berpetualang bersama si kancil? Yuk, kita mulai ceritanya. Si kancil melangkah pelan di antara pepohonan rimbun di hutan yang selama ini menjadi rumahnya. Ia menikmati embusan angin sejuk dan kicauan burung di atas dahan. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda hari ini. Hutan yang biasanya tenang kini dipenuhi suara pertengkaran dan keributan. Si kancil mengernyitkan dahi, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat berjalan lebih jauh, ia melihat dua ekor monyet saling berteriak di atas pohon, memperebutkan buah matang yang hanya tinggal satu. Di tepi sungai, seekor kerbau menginjak tanah dengan geram, menantang kuda yang menuduhnya merebut tempat minum. Bahkan para burung tampak bertikai karena cabang yang biasa mereka gunakan sebagai tempat bertengger semakin sedikit. Hutan yang dulu damai kini dipenuhi konflik. Si kancil duduk di bawah pohon beringin besar, merenungkan apa yang menyebabkan semua ini. Ia ingat bahwa dulu, setiap hewan di hutan saling berbagi dan hidup berdampingan dengan damai. Tetapi sekarang, mereka lebih sering bertengkar daripada bekerja sama. Ia berpikir keras, mencoba menemukan alasan mengapa suasana berubah begitu drastis. Beberapa saat kemudian, seekor tupai datang dengan napas terengah-engah. "Kancil, kau harus melakukan sesuatu. Hutan kita tidak seperti dulu lagi. Semua hewan menjadi egois dan tidak peduli satu sama lain," katanya dengan panik. Si kancil menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa yang sebenarnya terjadi, Tupai?" tanyanya. Tupai menghela napas sebelum menjelaskan. "Sumber makanan semakin berkurang, sungai mulai mengering, dan tempat tinggal kita semakin sempit. Semua hewan mulai memikirkan diri sendiri dan melupakan kebersamaan. Jika ini terus berlanjut, hutan ini akan menjadi tempat yang mengerikan." Si kancil terdiam sejenak, memahami situasi yang sedang terjadi. Jika hewan-hewan terus bertindak egois, mereka hanya akan memperburuk keadaan. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya menyalahkan satu pihak saja. Satu-satunya cara untuk mengembalikan kedamaian adalah dengan membuat semua hewan sadar bahwa mereka harus bekerja sama, bukan saling bermusuhan. Dengan tekad kuat, si kancil memutuskan untuk bertindak. Ia mengunjungi setiap kelompok hewan, mengamati bagaimana mereka berinteraksi. Ia melihat betapa buruknya dampak dari ketidakseimbangan yang terjadi. Beberapa hewan mulai kelaparan, yang lain kehilangan tempat tinggalnya, dan sebagian besar hidup dalam ketakutan akan pertengkaran yang terus terjadi. Setelah mengumpulkan cukup informasi, si kancil memanggil pertemuan besar di tengah hutan. Ia mengundang semua hewan, besar dan kecil, untuk berkumpul di bawah pohon beringin. Awalnya, banyak yang enggan datang, tetapi rasa penasaran akhirnya membuat mereka berkumpul. Si kancil naik ke atas batu besar dan mulai berbicara dengan suara lantang. "Teman-teman, lihatlah apa yang terjadi di sekitar kita. Hutan ini bukan lagi rumah yang damai. Kita lebih sering bertengkar daripada berbagi. Jika kita terus seperti ini, tidak ada yang akan selamat. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan kembali bekerja sama, seperti dulu," serunya. Beberapa hewan mulai berbisik-bisik, saling memandang satu sama lain. Kata-kata si kancil membuat mereka berpikir, apakah benar mereka yang menyebabkan hutan menjadi kacau? Si kancil tahu bahwa ini baru langkah awal. Ia harus mencari cara untuk menyatukan mereka kembali dan mengembalikan keseimbangan di hutan. Dengan hati yang penuh harapan, ia bersiap untuk tantangan berikutnya. Setelah pertemuan besar di bawah pohon beringin, si kancil berharap para hewan mulai sadar dan berusaha mengubah sikap mereka. Namun, kenyataan tidak semudah itu. Keesokan harinya, saat berjalan ke tepi sungai, ia kembali menemukan pertengkaran. Kali ini, kerbau dan monyet sedang bersitegang, saling berteriak dengan penuh amarah. "Aku lebih dulu sampai di sini. Aku berhak minum sepuasnya," seru kerbau sambil menginjak tanah dengan kukunya yang besar. "Tapi kau minum terlalu lama. Hewan lain juga butuh air."
Balas monyet dengan nada kesal, melompat-lompat di dahan rendah. Si kancil menghela napas. Jika pertengkaran ini terus berlanjut, bukan hanya mereka berdua yang akan terkena dampaknya, tetapi juga seluruh penghuni hutan. Ia pun melangkah mendekat dan berkata dengan tenang, "Apa yang sedang kalian ributkan?" Kerbau menoleh dengan wajah masih dipenuhi amarah. Sungai semakin dangkal, airnya berkurang, dan monyet ini tidak sabar menungguku minum. Monyet langsung membalas, "Aku hanya ingin mengingatkan bahwa kita semua butuh air. Jika semua hewan minum tanpa aturan, sungai ini bisa habis lebih cepat." Si kancil berpikir sejenak. Masalahnya bukan hanya karena egoisme, tetapi juga karena sumber daya yang semakin menipis. Ia tahu, harus ada solusi yang membuat semua hewan sadar akan pentingnya berbagi. Ia pun berkata, "Kalau begitu, kita harus mencari cara agar semua mendapat bagian tanpa merugikan yang lain." Kerbau dan monyet saling pandang, mulai penasaran dengan gagasan si kancil. "Apa maksudmu?" tanya kerbau. "Kita bisa membuat aturan sederhana," jawab kancil. "Misalnya, hewan besar seperti kerbau bisa minum lebih awal, tapi dengan batas waktu tertentu. Setelah itu, giliran hewan kecil seperti monyet. Jika kita semua mengikuti aturan ini, tidak ada yang merasa dirugikan, dan air bisa cukup lebih lama." Monyet mengangguk, mulai memahami maksud kancil. Kerbau pun berpikir dan akhirnya setuju. "Baiklah, itu terdengar adil," katanya. "Asalkan semua mau mematuhinya." Si kancil tersenyum. Ini adalah langkah kecil, tetapi penting. Jika hewan-hewan mulai belajar berbagi, maka perlahan-lahan kedamaian hutan bisa kembali. Namun, ia tahu masih banyak tantangan yang harus dihadapi, dan ia harus terus mencari cara agar semua hewan sadar bahwa kebersamaan adalah kunci untuk bertahan hidup. Hari-hari berlalu sejak si kancil berhasil mendamaikan kerbau dan monyet di tepi sungai. Hewan-hewan mulai memahami pentingnya berbagi, tetapi masih ada beberapa yang belum belajar dari kejadian itu. Salah satunya adalah rusa, yang terkenal dengan kecepatannya berlari. Rusa selalu merasa dirinya lebih unggul dari hewan lain dan sering meremehkan mereka. Suatu pagi, si kancil melihat rusa berlari kencang di padang rumput, melewati beberapa hewan yang sedang berjalan perlahan. "Kalian terlalu lamban. Kalau ingin selamat di hutan ini, belajarlah berlari sepertiku," ejek rusa dengan suara keras. Kura-kura yang sedang berjalan santai hanya bisa menghela napas, sementara landak menggeleng-gelengkan kepalanya. Si kancil mendekati rusa dan bertanya, "Kenapa kau selalu meremehkan hewan lain, rusa?" Rusa tertawa, "Karena aku yang tercepat di hutan ini. Tak ada yang bisa menyaingiku. Kecerdasan atau kebersamaan tidak ada gunanya jika kau lamban," jawabnya dengan sombong. Si kancil tersenyum kecil dan berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau kita adakan perlombaan? Jika kau memang lebih unggul, kau pasti bisa menang dengan mudah." Rusa langsung tertarik dengan tantangan itu. "Baik, aku akan membuktikan bahwa kecepatan adalah segalanya," katanya dengan percaya diri. Hewan-hewan lain yang mendengar tantangan ini mulai berkumpul, penasaran dengan rencana si kancil. Namun, kancil memiliki strategi. Ia memilih jalur perlombaan yang melewati berbagai rintangan, seperti hutan lebat, sungai kecil, dan tanah berbatu. Saat perlombaan dimulai, rusa langsung melesat jauh di depan kancil. Ia tertawa puas, merasa yakin akan menang dengan mudah. Tapi ketika mencapai hutan lebat, rusa mulai kesulitan. Ia berlari terlalu cepat hingga tersangkut di semak-semak berduri. Sementara itu, si kancil dengan lincah melewati celah di antara pepohonan. Ketika rusa akhirnya berhasil keluar, kancil sudah berada jauh di depan. Rusa berusaha mengejar, tetapi saat sampai di sungai, ia bingung bagaimana menyeberang. Si kancil yang sudah lebih dulu sampai dengan cerdik melompati batu-batu kecil dan berhasil mencapai garis akhir lebih dulu. Rusa, yang akhirnya tiba dengan napas tersengal, tidak bisa berkata apa-apa. Si kancil tersenyum dan berkata, "Kecepatan memang penting, tetapi kecerdikan dan kerja sama jauh lebih berharga. Jika kau tidak terlalu sombong dan mau belajar dari hewan lain, kau bisa menjadi lebih baik lagi." Rusa terdiam, menyadari kesalahannya. Sejak saat itu, ia tidak lagi meremehkan hewan lain dan mulai belajar bahwa keunggulan sejati bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga kebijaksanaan dan kerendahan hati. Beberapa hari setelah mengajarkan rusa tentang arti kebijaksanaan, si kancil kembali berjalan-jalan menyusuri tepi sungai. Ia ingin memastikan bahwa semua hewan sudah mulai hidup lebih rukun. Namun,
Saat mendekati air, ia mendengar suara gaduh. Beberapa hewan tampak berlari menjauh dengan wajah ketakutan. Si kancil, hati-hati, buaya semakin rakus, seru seekor burung bangau yang hinggap di dahan rendah. Si kancil mengernyitkan dahi dan melangkah mendekat. Di tepi sungai, sekelompok buaya sedang berbaring di atas batu besar, sementara beberapa hewan lain, seperti kijang dan kera, berdiri ketakutan di seberang. "Apa yang terjadi?" tanya si kancil. Seekor kijang gemetar dan menjawab, "Buaya tidak mau berbagi tempat minum. Mereka melarang siapapun mendekati sungai ini kecuali mereka sendiri." Si kancil menatap para buaya yang tampak santai dan tidak peduli. Salah satu dari mereka, seekor buaya besar bernama Guntur, menyeringai. "Air sungai ini adalah milik kami. Kami yang paling kuat di sini. Jika ada yang ingin minum, mereka harus mendapat izin dari kami," katanya dengan angkuh. Si kancil menggelengkan kepala. Ia tahu bahwa jika sifat serakah ini dibiarkan, keseimbangan hutan akan semakin rusak. Ia pun menyusun rencana. "Baiklah, Guntur, aku paham bahwa kalian kuat. Tapi apakah kalian cukup pintar untuk menghitung jumlah kalian sendiri?" Buaya besar itu mengerutkan dahi. "Tentu saja kami bisa menghitung." Si kancil tersenyum licik. "Kalau begitu, ayo buktikan. Aku ingin tahu berapa banyak buaya yang tinggal di sungai ini. Berbarislah dari tepi sungai ke seberang, dan aku akan menghitung satu persatu." Merasa tertantang, para buaya pun menurut. Mereka membentuk barisan panjang dari satu sisi sungai ke sisi lainnya. Ketika semuanya sudah tersusun rapi, si kancil melompat dari punggung satu buaya ke buaya lainnya sambil pura-pura menghitung. Namun, saat hampir sampai di seberang, ia melompat ke daratan dan tertawa. "Terima kasih sudah membantuku menyeberang. Sekarang aku tahu jumlah kalian. Tapi sayangnya, aku tidak akan memberitahukannya," katanya sambil berlari menjauh. Para buaya terkejut dan marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hewan-hewan lain tertawa melihat kecerdikan si kancil. Guntur menggeram kesal, tetapi akhirnya menyadari bahwa keserakahan mereka hanya membuat mereka kehilangan rasa hormat dari hewan lain. Sejak saat itu, mereka mulai membiarkan hewan lain minum di sungai, karena mereka sadar bahwa jika terlalu serakah, mereka hanya akan menjadi bahan olokan. Si kancil tersenyum puas. Ia tahu bahwa ini adalah satu lagi pelajaran penting bagi penghuni hutan. Kekuatan tidak ada artinya jika digunakan dengan cara yang salah. Yang lebih penting adalah bagaimana hidup berdampingan dengan bijaksana. Setelah berhasil mengatasi keserakahan para buaya, si kancil merasa lega. Namun, masalah di hutan masih jauh dari selesai. Kali ini, ancaman datang dari harimau, sang penguasa hutan yang semakin murka karena merasa tidak dihormati oleh hewan-hewan lain. Suatu hari, saat si kancil sedang mencari makan di padang rumput, ia melihat sekumpulan hewan berlari ketakutan. "Apa yang terjadi?" tanyanya pada seekor rusa yang terengah-engah. Harimau marah besar. Dia merasa kita tidak lagi menghormatinya. Dia mengancam akan memburu siapa saja yang berani membantahnya, jawab rusa dengan cemas sebelum kembali berlari ke tempat yang lebih aman. Si kancil menghela napas. Ia tahu bahwa meskipun harimau kuat, memimpin dengan ketakutan bukanlah cara yang bijak. Jika dibiarkan, seluruh hutan akan hidup dalam ketakutan dan kebencian. Maka, ia memutuskan untuk menghadapi harimau sendiri. Ketika tiba di sarang harimau, si kancil melihat sang raja hutan sedang mengaum marah. "Semua hewan mulai berani melawanku. Mereka lupa siapa yang berkuasa di sini," geram harimau. Si kancil tetap tenang dan berkata, "Wahai harimau, kau memang kuat, tapi apakah kau pemimpin yang baik?" Harimau menatapnya tajam. "Tentu saja, aku yang paling ditakuti. Semua tunduk padaku." Si kancil tersenyum kecil. "Tapi apakah mereka tunduk karena menghormatimu atau karena takut padamu?" Pemimpin sejati tidak memimpin dengan ketakutan, tetapi dengan kebijaksanaan. Jika kau terus menggunakan ancaman, mereka hanya akan patuh di depanmu, tetapi membencimu di belakang. Harimau terdiam. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Si kancil melanjutkan, "Coba kau perlakukan mereka dengan baik dan adil. Lihat bagaimana mereka akan menghormatimu tanpa perlu kau paksa." Harimau mulai merenung. Esoknya, ia mencoba mendekati hewan lain dengan lebih lembut, dan untuk pertama kalinya, mereka tidak melarikan diri. Mereka mulai menghormatinya, bukan karena takut, tetapi karena melihatnya sebagai pemimpin yang adil. Si kancil tersenyum puas. Sekali lagi,
Ia membuktikan bahwa kebijaksanaan lebih berharga daripada kekuatan semata. Setelah berhasil menyadarkan harimau tentang arti kepemimpinan yang sejati, hutan perlahan menjadi lebih damai. Namun, suatu hari, datang ancaman yang jauh lebih besar dibandingkan pertengkaran antar hewan. Para pemburu memasuki hutan. Pagi itu, si kancil sedang berjalan di tepi hutan ketika ia melihat beberapa burung terbang panik ke arah utara. Tak lama, ia mendengar suara keras dari kejauhan. Brak, sebuah pohon tumbang, dan suara manusia terdengar menggema di antara pepohonan. Si kancil segera mencari tahu apa yang terjadi. Dari balik semak-semak, ia melihat beberapa manusia membawa jaring besar dan perangkap yang tersebar di berbagai sudut hutan. Hewan-hewan lain tampak ketakutan dan bersembunyi. Si kancil, kita dalam bahaya, pemburu datang untuk menangkap kita. Seru landak yang berlari mendekatinya. Si kancil tahu mereka harus bertindak cepat. Jika tidak, banyak hewan yang akan tertangkap. Ia pun mengumpulkan semua hewan di bawah pohon beringin besar. Kita harus bekerja sama untuk melawan mereka. Jika kita hanya bersembunyi, mereka akan menangkap kita satu persatu. Tapi jika kita bersatu, kita bisa mengusir mereka, katanya dengan penuh semangat. Para hewan mendengarkan dengan cermat. Harimau menggeram marah, aku akan menyerang mereka. Namun si kancil menggeleng. Tidak, kita tidak perlu kekerasan. Kita harus lebih cerdik dari mereka. Si kancil lalu menyusun rencana. Burung-burung akan mengawasi dari udara dan memberi tanda jika pemburu mendekat. Kera dan monyet bertugas membuang jaring-jaring mereka ke sungai. Landak akan meletakkan duri-durinya di jalan setapak agar para pemburu kesulitan berjalan. Sementara itu, si kancil sendiri akan memancing pemburu ke arah rawa-rawa yang berlumpur. Rencana pun dijalankan. Burung-burung berkicau keras sebagai tanda bahaya. Ketika pemburu mencoba menangkap hewan, mereka mendapati jaring mereka sudah lenyap. Saat berlari mengejar hewan-hewan, mereka menginjak duri landak dan terjatuh. Dan ketika mereka mencoba menangkap si kancil, ia sengaja berlari ke arah rawa-rawa, membuat mereka tercebur dan sulit bergerak. Akhirnya, para pemburu kelelahan dan frustrasi. Hutan ini terlalu sulit, kita pergi saja, salah satu dari mereka berseru. Dengan langkah gontai, mereka pun meninggalkan hutan. Seluruh hewan bersorak gembira, mereka berhasil mengusir pemburu tanpa harus bertarung. Si kancil tersenyum lega, sekali lagi, ia membuktikan bahwa dengan kecerdikan dan kerjasama, mereka bisa menghadapi ancaman yang lebih besar tanpa perlu kekerasan. Setelah berhasil mengusir para pemburu, hutan kembali tenang. Namun, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam bagi para hewan. Mereka sadar bahwa bahaya bisa datang kapan saja, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menjaga hutan bersama-sama. Si kancil duduk di bawah pohon beringin, memperhatikan bagaimana hewan-hewan mulai bekerja sama. Monyet membantu memetik buah untuk hewan yang lebih kecil, burung bamau membantu membersihkan sungai dari ranting-ranting, dan bahkan harimau, yang dulunya sombong, kini lebih sabar dalam berbagi tempat berburu. Rusa yang dulu angkuh kini lebih ramah dan tidak lagi meremehkan hewan lain. Kancil, aku paham sekarang. Bukan kecepatan yang membuatku unggul, tetapi bagaimana aku bisa membantu sesama, katanya dengan tulus. Bahkan buaya yang sebelumnya serakah mulai mengubah sikapnya. Aku mengerti sekarang, kata Guntur, si buaya besar. Jika aku terus egois, aku hanya akan ditinggalkan. Hidup lebih baik jika kita berbagi. Si kancil tersenyum mendengar semua itu. Perubahan yang terjadi di hutan adalah bukti bahwa kebijaksanaan lebih berharga daripada kekuatan semata. Namun, ia tahu bahwa tantangan selalu ada, dan mereka harus selalu waspada. Suatu pagi, Tupai datang dengan wajah cemas. Kancil, aku melihat sekelompok manusia di pinggir hutan. Aku takut mereka akan kembali. Katanya, si kancil berpikir sejenak. Kita tidak boleh lengah. Kita harus terus menjaga hutan dan memastikan mereka tidak lagi berani masuk. Mereka pun membuat kesepakatan untuk selalu mengawasi keadaan. Burung-burung bertugas mengamati dari udara, sementara hewan lain bekerja menjaga keseimbangan ekosistem agar hutan tetap sehat dan tidak menarik perhatian manusia. Berkat kerjasama itu, para pemburu tidak pernah kembali. Mereka mengira hutan itu penuh dengan roh penjaga, padahal sebenarnya, itu adalah hasil dari kecerdikan dan persatuan para hewan. Si kancil menatap langit dengan puas. Ia tahu bahwa selagi mereka tetap bijaksana dan saling membantu, hutan akan selalu menjadi tempat yang damai dan aman bagi semua penghuninya.
Setelah kedamaian kembali ke hutan, para hewan hidup lebih rukun dan saling membantu. Namun, suatu hari, datanglah seekor rubah dari hutan lain. Ia cerdik dan pandai berbicara, tetapi niatnya tidak sebaik si kancil. Rubah ini ingin mengadu domba para hewan agar bisa mengambil keuntungan sendiri. Rubah mulai mendekati harimau. "Wahai Raja Hutan, aku melihat bagaimana hewan-hewan lain mulai menganggap kancil sebagai pemimpin mereka. Apakah kau tidak khawatir tahtamu direbut?" Bisiknya penuh tipu daya. Harimau menggeram pelan. Ia memang sudah berubah menjadi lebih baik, tetapi dalam hatinya masih tersisa sedikit kebanggaan sebagai pemimpin. "Apa maksudmu, Rubah?" tanyanya curiga. Rubah tersenyum licik. Kancil selalu memberi saran dan ide. Hewan-hewan mendengarkannya lebih dari mereka mendengarkanmu. Jika kau terus membiarkan ini, tak lama lagi mereka akan melupakan siapa yang sesungguhnya penguasa hutan ini, katanya sambil berpura-pura prihatin. Perkataan Rubah mulai meracuni pikiran harimau. Ia mulai melihat si kancil dengan rasa curiga. Sementara itu, Rubah juga mendekati buaya dan berkata, "Kancil selalu mempermainkan kalian. Ia menipu kalian agar kalian tampak bodoh di depan semua hewan. Apakah kalian tidak ingin membalasnya?" Tak hanya itu, Rubah juga menyebarkan desas-desus di antara hewan-hewan lain, mengatakan bahwa si kancil hanya berpura-pura baik untuk mengendalikan mereka. Lambat laun, kepercayaan di antara para hewan mulai goyah. Si kancil mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melihat bagaimana harimau mulai menghindarinya, buaya tampak menyimpan dendam, dan beberapa hewan berbisik-bisik ketika ia lewat. Ia pun mencari tahu penyebabnya dan akhirnya mengetahui bahwa Rubah telah menyebarkan fitnah. Tidak ingin keadaan semakin buruk, si kancil mengumpulkan semua hewan di bawah pohon beringin. "Saudara-saudaraku, aku mendengar banyak bisikan dan keraguan di antara kalian. Apakah kita akan membiarkan fitnah menghancurkan persatuan yang telah kita bangun?" katanya dengan suara tegas. Harimau, buaya, dan hewan lainnya mulai berpikir ulang. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah membiarkan diri mereka dipermainkan oleh Rubah. Akhirnya, mereka menolak tipu daya Rubah dan mengusirnya dari hutan. Si kancil tersenyum lega. Ia tahu bahwa ujian kesetiaan ini hampir saja menghancurkan mereka. Namun, berkat kebijaksanaan dan keberaniannya, persatuan para hewan tetap terjaga, dan hutan kembali damai. Setelah berhasil mengusir Rubah dan mengembalikan kepercayaan di antara para hewan, hutan kembali damai. Namun, bahaya baru mengintai, kali ini langsung mengancam nyawa si kancil sendiri. Suatu hari, saat berjalan di tepi sungai, si kancil tiba-tiba mendengar suara ranting patah. Ia menoleh dan melihat dua manusia bersembunyi di balik semak-semak. Mereka membawa jaring besar dan tombak. "Itu dia, kancil yang cerdik. Jika kita menangkapnya, kita bisa menjualnya dengan harga mahal," bisik salah satu pemburu. Si kancil tahu ia dalam bahaya. Ia harus berpikir cepat. Tanpa ragu, ia pura-pura tidak menyadari keberadaan mereka dan tetap berjalan santai menuju hutan. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, ia mendengar suara jaring dilemparkan ke arahnya. Dengan sigap, ia melompat ke samping, tetapi jaring itu tetap mengenai salah satu kakinya. Ia berusaha menarik kakinya, tetapi jaring itu terlalu kuat. Pemburu mulai mendekat dengan wajah penuh kemenangan. "Akhirnya, kita menangkap si cerdik ini," kata salah satu dari mereka. Si kancil berpikir keras. Jika ia tidak segera bertindak, ia pasti akan dibawa pergi dari hutan. Ia lalu menatap para pemburu dan tersenyum. "Wah, kalian benar-benar hebat. Aku tidak menyangka akan tertangkap. Tapi, apakah kalian yakin ingin menangkapku?" Pemburu saling berpandangan. "Apa maksudmu?" tanya salah satunya. Si kancil mendekatkan wajahnya ke tanah dan berbisik pelan, "Aku sebenarnya adalah penjaga hutan ini. Jika kalian menangkapku, kalian akan dikutuk. Hutan ini memiliki roh penjaga yang sangat kuat. Jika aku tertangkap, kalian tidak akan bisa keluar dari sini." Para pemburu mulai ragu. Salah satu dari mereka bergidik. "Apa maksudnya roh penjaga?" Si kancil melihat celah untuk menakut-nakuti mereka lebih lanjut. "Lihat ke belakang kalian," katanya dengan nada serius. Ketika para pemburu menoleh, tiba-tiba muncul harimau dari balik semak-semak, diikuti oleh sekumpulan hewan lain, rusa, monyet, dan bahkan buaya dari sungai. Mereka semua menatap para pemburu dengan tatapan tajam. Para pemburu langsung panik. "Ini pasti kutukan," teriak mereka, lalu buru-buru melepas jaring dan melarikan diri secepat mungkin.
Hewan-hewan tertawa melihat mereka kabur ketakutan. Si kancil akhirnya bebas dan menghela napas lega. Ia tersenyum pada teman-temannya. Terima kasih sudah datang. Tanpa kalian, aku mungkin sudah dibawa pergi. Harimau mengangguk. Kau sudah banyak membantu kami, Kancil. Sekarang giliran kami yang menjagamu. Si kancil menyadari satu hal penting, ia tidak sendirian. Kini, bukan hanya ia yang melindungi hutan, tetapi seluruh hewan yang telah belajar arti kebersamaan. Setelah kejadian menegangkan dengan para pemburu, si kancil merasa semakin yakin bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar di hutan. Dulu, hewan-hewan hidup sendiri-sendiri, masing-masing sibuk dengan kepentingan mereka sendiri. Namun, kini mereka telah belajar bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa mengatasi segala ancaman. Suatu pagi, si kancil berjalan santai di tepi sungai, menikmati kedamaian yang telah tercipta. Ia melihat burung bangau membantu membersihkan air dari dedaunan yang jatuh, sementara kera dan monyet sibuk membagikan buah-buahan kepada hewan yang lebih kecil. Bahkan harimau dan buaya, yang dulu suka menakut-nakuti hewan lain, kini lebih bersikap bijaksana dan tidak lagi memaksakan kehendak mereka. Si kancil, seru rusa yang datang berlari. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Si kancil mengikutinya ke sebuah bukit kecil di tengah hutan. Di sana, hampir semua hewan berkumpul. Kami ingin berterima kasih padamu, Kancil, kata harimau. Tanpa kecerdikan dan kebijaksanaanmu, hutan ini tidak akan seperti sekarang. Kau mengajarkan kami arti kerjasama, tambah buaya. Dulu, aku hanya memikirkan diriku sendiri, tapi sekarang aku mengerti bahwa berbagi membuat hidup lebih baik. Si kancil tersenyum, merasa haru. Aku tidak melakukan ini sendirian. Semua ini terjadi karena kita belajar mempercayai dan mendukung satu sama lain. Hutan ini adalah rumah kita, dan selagi kita menjaga keseimbangan, kita akan selalu hidup dalam kedamaian. Tiba-tiba, burung elang terbang berputar di atas mereka dan berseru, para pemburu telah pergi jauh. Mereka tidak berani kembali ke hutan ini lagi. Sorak-sorai bergema di antara para hewan. Mereka akhirnya bisa hidup tanpa ketakutan. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi hewan yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Mereka semua adalah bagian dari hutan, dan setiap makhluk memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan. Malam itu, seluruh hewan berkumpul di bawah pohon beringin besar untuk merayakan persatuan mereka. Api unggun kecil yang dibuat dari ranting kering menyala, menerangi wajah-wajah bahagia mereka. Si kancil duduk di tengah, dikelilingi oleh teman-temannya. Saat melihat ke langit yang penuh bintang, si kancil merasa damai. Ia tahu bahwa tantangan akan selalu ada, tetapi selama mereka tetap bersatu dan menggunakan kebijaksanaan dalam setiap langkah, hutan ini akan selalu menjadi tempat yang harmonis dan indah untuk ditinggali. Dengan senyum puas, si kancil menutup matanya, menikmati kebahagiaan yang ia dan teman-temannya bangun bersama. Terima kasih sudah menonton kisah bijak si kancil sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan hiburan sekaligus pelajaran berharga untuk kita semua. Jika ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak teman bisa ikut menikmati kisah seru si kancil. Dan tentunya, subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus belajar dari setiap kisah. Dadah.